Lantas pemirsa bagaimana kemudian penanganan bencana tanah longsor di Cilacap yang terbaru hingga sore hari ini? Kita akan langsung perbaharui informasinya bersama dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Bapak Bergas Catursasi. Selamat sore Pak Bergas. Selamat sore Mbak. Ya. Baik, Pak Bergas mungkin boleh diupdate terlebih dahulu Pak. Tadi informasi dari rekan kontributor kami yang berada di lokasi mengatakan sudah ada 2 korban lagi yang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jadi update data keseluruhan untuk pencarian korban seperti apa Pak? Ya, jadi di awal KK 46 jiwa, 23 selamat, 23 dalam tentunya hilang atau dalam pencarian. Dan ini sudah diketemukan berarti sejak sampai kemarin plus 3 itu masih ada 12 yang harus dicari. Nah hari ini kalau diketemukan 2 berarti tinggal 10 yang harus dicari. Baik, sudah ketemu 2, jadi total per hari ini sisa 10 lagi ya Pak yang masih dicari. Nah untuk identitas atau informasi terkait dengan 2 korban yang ditemukan ini boleh disampaikan Pak? Ya, tentunya tadi disampaikan ya dari Pak Topang kontributor itu bahwa data-data yang tadi disampaikan. Baik, maksud kami di sini kedua orang ini, apakah memang informasinya ini terkait dengan identitasnya ini sudah pasti terkait dengan alamatnya dan data-data yang sudah diketahui dengan jelas atau masih ada data yang ditunggu juga? Oh tidak, jadi sebetulnya data-data korban yang masih dalam pencarian itu sudah fix. Ditemukan di mana kan ya ada pihak kerabatnya itu sudah fix gitu. Baik, nah kemudian Pak untuk titik area pencarian tadi informasinya dikatakan dipersempit. Nah terkait dengan proses pencarian sendiri yang sudah dipersempit ini, apakah ini akan menjadi titik fokus pencarian sampai beberapa hari ke depan atau masih ada kemungkinan juga akan bertambah lagi titik pencariannya? Ya, jadi itu kan ada beberapa sektor ya. Jadi ada blok site itu ada blok A dan blok B, di mana di blok B itu ada 2 blok, dan blok A itu ada 3 blok, dan itu kan tersebar. Dan di situ ada setiap blok itu sudah dititik beberapa rumah yang ada di sana, termasuk beberapa kemungkinan lokasi yang harus dikerjakan. Yang pasti bahwa ekskavator alat berat sudah banyak di sana. Tentunya bila dikaitkan dengan dipersempit itu artinya ada sebuah strategi pencarian dari Basarnas. Tapi tentunya semua tetap dalam proses pencarian karena sumber daya yang kita turunkan di sana itu sudah luar biasa ya, berkaitan dengan alat berat yang jumlahnya sampai dengan 21 sampai 25. Kemudian jumlah relawan yang kami update dari rekan Basarnas itu dari Pak Abdullah itu sampai 950 personil, begitu belum ditambah peralatan lainnya berpacu dengan waktu. Jadi tidak berkaitan di persempit itu strategi taktik di lapangan itu dari masing-masing komandan pencarian. Baik, selain proses pencarian korban hilang, bagaimana terkait dengan penanganan terhadap korban yang terdampak lain, Pak, untuk kondisi di pos-pos pengungsian? Karena kami juga menghimpun informasi terkait dengan status siaga darurat untuk bencana hidrometeorologi yang telah ditetapkan untuk wilayah Jawa Tengah. Silakan. Ya, jadi begini. Berkaitan yang di lokasi Majenang atau di Cilacap ini, jadi korban terdampak itu tentunya tidak hanya berkaitan dengan operasi SAR saja. Jadi dalam penanggulangan bencana khususnya yang sifatnya kedaruratan, kita membagi beberapa klaster. Pertama klaster SAR. Klaster SAR sudah terpenuhi yang tidak dikomando oleh Basarnas. Kemudian ada klaster logistik dan pengungsian. Kalau pengungsian di sini berkaitan dengan dukungan logistik sudah ada Kemensos dengan Dinsos provinsi dan kabupaten. Itu sudah mengampu di sana. Berkaitan dengan klaster kesehatan, itu ada dinas kesehatan dari provinsi maupun kabupaten sudah juga mengampu di sana. Termasuk klaster Sarpas. Nah, klaster Sarpas ini terlibat Kementerian PU, begitu PU BMCK Provinsi Jawa Tengah termasuk kabupaten. Nah ini semua terlibat dan termasuk Sarpras nanti berkaitan dengan kelanjutannya, berkaitan dengan kebutuhan korban terdampak dan tentu saja tidak hanya korban terdampak, tapi yang
dalam wilayah atau dalam area yang rentan atau mengkhawatirkan. Tentunya perlu dipertimbangkan untuk dilakukan relokasi atau pemindahan sementara. Begitu. Baik, kalau begitu kita akan nantikan bagaimana keterbaruan dari proses pencarian orang termasuk juga penanganan terhadap warga terdampak lainnya dalam kondisi bencana ini. Terima kasih Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Bapak Bargas Jatursasi untuk informasi yang dibagikan. Selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih.